Halo penonton setia Tita TV, saksikan terus program-program kami yang inspiratif, inovatif, dan juga seru hanya di Tita TV. Salam jumpa dalam acara Binter Bina Karakter. Adapun judul kali ini adalah 3 kebajikan terakhir lainnya. It takes nothing to join the crowd. It takes everything to stand alone. Demikian Hans F. Hansen berkata. Dalam episode sebelumnya, kita telah mempelajari 7 buah kebajikan yang penting untuk kita kuasai dalam membina karakter. Kini kita lanjutkan mengenai 3 kebajikan terakhir lainnya. Kebajikan ke-8 adalah integritas. Di banyak negara, terutama di barat, integritas adalah hal yang penting sekali dalam hubungan antara pribadi, juga dalam urusan bisnis. Seseorang yang memiliki integritas adalah orang yang mengikuti prinsip moral, termasuk menjaga kata-kata dan berani berdiri pada nilai-nilai yang diyakininya. Kata integritas berarti menyeluruh, tidak terbagi-bagi. Berarti apa yang kita ucapkan dan lakukan harus senada. Hal ini berlaku dalam situasi apapun, entah keadaannya baik ataupun buruk. Semuanya harus dilakukan dengan konsisten, walaupun ada risikonya. Kata integritas berbeda dengan kejujuran. Kejujuran mengatakan kebenaran. Kita sesuaikan kata-kata kita dengan realitas, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan integritas, kita menyesuaikan realitas dengan kata-kata kita. Kita walk to talk, perilaku dan tindakannya sesuai dengan apa yang kita ucapkan, dan kita memenuhi janji yang kita buat, atau kita memenuhi harapan yang sudah kita janjikan. Orang yang berintegritas pasti jujur, berpikir positif, karena ia mengatakan keadaan yang sebenarnya pada diri sendiri, ia memberi nilai pada dirinya sendiri. Kosh Billing berkata, bentuk penipuan yang paling membahayakan adalah menipu diri sendiri. Dengan menipu diri sendiri memungkinkan kita untuk melakukan apapun yang kita inginkan, atau istilahnya kita menghalalkan segala cara dan membenarkan tindakan itu. Ada seorang tukang ledeng di sebuah hotel di Jepang, di mana dia mempunyai kebiasaan setiap hari sebelum pulang kerja, ia memeriksa semua keran di kamar hotelnya, apakah ada yang bocor atau air menetes. Hal ini dilakukannya dengan konsisten. Pimpinan hotel dalam rapat tahunan heran, mengapa kok rekening ledeng di hotel itu rendah sekali? Akhirnya ia mengetahui bahwa ada seorang pegawai bagian ledeng yang tiap hari memeriksa keran setiap kamar sebelum pulang. Tanpa ragu akhirnya tukang ledeng itu diangkatnya menjadi direktur hotel karena integritasnya. Ternyata integritas membuahkan hasil yang luar biasa, bukan? Oleh karena itu, jangan ragu untuk seseorang yang berintegritas. Saudara pemirsa, kebajikan ke-9 adalah mengucap syukur. Samuel Tirta berkata, orang yang bahagia belum tentu mengucap syukur. Namun orang yang mengucap syukur
pasti berbahagia. Mengucap syukur, ungkapannya seperti cinta kasih yang bukan merupakan suatu perasaan, namun adalah suatu tindakan nyata. Suatu perasaan bersyukur akan keadaan yang diterimanya, bahwa ia sehat dan tidak kekurangan suatu apapun pada waktu bangun pagi setiap hari. Akibat pengucapan syukur itu, kita merasakan adanya suatu perasaan damai menguasai diri kita. Entah kejadiannya membahagiakan atau menyusahkan, tidak menjadi soal, tetapi kita mempunyai jalan keluarnya. Anne Husted Burley membandingkan sikap mengucap syukur dengan cinta kasih dan berkata, kami memilih untuk bersyukur sama seperti kami memilih untuk mencintai. Pada suatu hari, Yesus dalam perjalanannya ke Galilea menemukan 10 orang yang menderita penyakit kusta. Lalu ia menyembuhkan 10 orang kusta itu karena iba hatinya. Ternyata 9 dari penderita kusta yang sudah sembuh itu melanjutkan perjalanan mereka tanpa rasa mengucap syukur. Tetapi 1 di antara mereka, yang adalah orang Samaria, datang kembali mencari Yesus. Dia berseru memuliakan Allah karena dia sadar bahwa Allah lah yang menyembuhkan dia. Ketika dia bertemu dengan Yesus, dia bersujud dan berterima kasih kepadanya. Yesus bertanya kepada orang-orang yang ada di situ, tadi saya menyembuhkan 10 orang, bukan? Tapi di mana yang 9 lagi? Mengapa mereka tidak kembali untuk memuliakan Allah? Dan hanya orang dari bangsa lain ini yang melakukannya. Yesus lalu memberitahu orang Samaria itu, bangun dan pergilah, imanmu sudah menyelamatkan kamu. Dan kamu sembuh. Demikian Lukas 17:19-19. Orang Samaria yang bukan bangsa Yahudi, yang sangat mengucap syukur akan kesembuhan kustanya. Ia merasakan bahagianya dengan hilangnya penyakit kustanya, karena sakit kusta itu adalah aib untuk zaman itu. Ini adalah suatu ekspresi pengucapan syukur yang luar biasa. Nah, kebajikan yang ke-10, yaitu akhir dari 10 esensi kebajikan, adalah rendah hati. Kerendahan hati dapat dianggap sebagai dasar dari moral kehidupan secara keseluruhan. Kerendahan hati diperlukan untuk memperoleh kebajikan lainnya, karena kerendahan hati membuat kita sadar akan tidak sempurnanya diri kita. Kerendahan hati juga membuat kita menjadi orang yang lebih baik. David Isaacs berkata, kerendahan hati adalah keadaan antara ketidakmampuan dan kemampuan. Kita melakukan sesuatu serta menekan kemampuan untuk melayani orang lain tanpa menarik perhatian dan tanpa memerlukan pujian. Seorang penulis lain berkata, tanpa kerendahan hati kita menyimpan semua cacat kita. Kebaikan akan tertutup oleh keangkuhan dari diri kita sendiri. Kerendahan hatilah yang memungkinkan kita untuk mengambil tanggung jawab atas kesalahan dan kegagalan kita, dan bukan dengan cara menyalahkan orang lain. Bahkan sebaliknya, kita meminta maaf dan berusaha menebus kesalahan tersebut. Kerendahan hati menunjukkan jiwa kesatria yang dimiliki seseorang. Melaksanakan ke-10 kebajikan dalam kehidupan nyata memang sulit. Tetapi bukan tidak mungkin kalau kita mau minta pertolongan Tuhan. Hampir jarang terdapat orang yang mampu mempraktekkan ke-10 kebajikan ini sekaligus. Namun, setiap kita pasti mempunyai beberapa kebajikan yang tadi sudah diuraikan.
James Coughlin berkata, kebajikan-kebajikan ini saling terkait. Keberanian kita untuk berani menjalankan satu saja akan menarik kebajikan lainnya secara perlahan-lahan agar dapat melekat dalam diri kita. Nah, saudara pendengar, lakukanlah selangkah demi selangkah 10 kebajikan yang ada, dan kalau berhasil, Anda dapat menjadi saksi sebagai seorang yang berkarakter. Be more concerned with your character than your reputation, because your character is what you really are, while your reputation is merely what others think you are. Demikian dikatakan oleh John Wooden. Sampai di sini dahulu program Binter Bina Karakter. Saya Julie mohon pamit. Sampai jumpa.